Assalamualaikum, hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Ida Sofa. Alhamdulillah, Masya Allah, kali ini bisa share lagi video aku. Dan kali ini mau share untuk video evaluasi budgeting aku bulan Oktober 2023. Jadi untuk teman-teman stay di video aku ya, tonton sampai akhir. Nah, ngomong-ngomong, nggak terasa sudah akhir bulan lagi ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang belum melakukan evaluasi budgeting, yuk kita sama-sama evaluasi budgeting bersama. Nah, seperti biasa, seperti video-video sebelumnya, sebelum aku melakukan evaluasi budgeting, aku membuat dulu untuk tema dalam evaluasi budgeting aku, dan supaya lebih menarik ya teman-teman. Dan seperti biasa, aku gambar dulu pakai pensil, kemudian baru aku pakai ballpoint seperti ini ya teman-teman, supaya apa, ketika aku melakukan evaluasi budgeting seperti ini, aku melihat atau mengevaluasinya itu lebih kelihatan menarik. Nah, untuk teman-teman barangkali ada yang merasa nggak bisa gambar atau mungkin gambarannya kurang bagus, maaf ya, itu menurutku nggak terlalu penting ya teman-teman. Jadi yang terpenting itu adalah untuk budgetingnya. Jadi teman-teman kalau mungkin merasa nggak bisa gambar, jadi jangan berkecil hati, yang penting tetap semangat untuk melakukan budgeting maupun evaluasi budgeting. Karena budgeting atau evaluasi budgeting itu sangat penting sekali ya teman-teman, dimana kita bisa mengevaluasi atau mengetahui sejauh mana kita mengelola anggaran rumah tangga kita, besar pasak daripada tiang atau tidak. Kadang itu ada yang merasa, kok gajiku sebanyak ini tapi kok nggak sampai akhir bulan sudah habis. Nah, di sini pentingnya evaluasi budgeting ataupun melakukan budgeting seperti itu ya teman-teman. Jadi dari awal sampai 1 bulan terakhir itu kita bisa mendeskripsikan apa yang penting dan apa yang kita anggarkan. Jadi kita perlahan-lahan mulai belajar mengeluarkan anggaran itu sesuai pos yang kita anggaran di awal bulan. Jadi pengeluaran lebih terjamin dan pastinya akhir bulan pun tetap aman ya teman-teman. Oh ya, tak lupa juga untuk teman-teman aku ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu support channel YouTube aku, yang sudah like, subscribe, dan komen channel YouTube aku, dan selalu memberikan komentar positif. Aku ucapkan terima kasih banyak, dan aku ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru tahu channel YouTube aku, yang baru mampir di channel YouTube aku. Semoga channel YouTube aku dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa menginspirasi untuk teman-teman yang baru belajar mengelola anggaran rumah tangganya ataupun melakukan budgeting. Jadi tetap semangat untuk teman-teman semua. Dan barangkali di sini teman-teman ada yang samaan seperti aku untuk budgetingnya 1 bulan dan evaluasinya di akhir bulan, bisa tulis di kolom komentar ya, supaya kita bisa sharing sama-sama, belajar bersama-sama untuk menjadi lebih baik. Atau mungkin keterangan di video aku nanti ada yang kurang pas atau ada yang kurang dimengerti, bisa juga ditulis di kolom komentar ya. Nah, seperti evaluasi sebelumnya, aku juga sama di sini aku membuat 2 kolom ya teman-teman. Ini yang pertama untuk kolom dari total budget aku, dan di sini aku tulis sebenarnya dan juga sisanya. Dan yang tabel atau yang tabel kedua itu adalah untuk kebutuhan dan saving aku. Jadi untuk pengeluaran sebenarnya dan budgetnya dari awal seberapa ini aku tulis di tabel yang kedua. Seperti biasa ada 4 kolom untuk tabel yang kedua, ada kebutuhan dan save, dan juga yang kolom kedua itu ada budgeting dan pengeluaran sebenarnya, dan terakhir itu adalah sisa. Jadi di sini untuk budget awal aku ya ini 1 bulan adalah 2.500.000 ya teman-teman. Dan seperti biasa untuk kebutuhan bulan ini memang beda dari yang sebelum-sebelumnya, dan ini untuk tabungan langsung aku tulis menjadi 1. Selanjutnya yakni ada arisan pon, arisan musola, ada sedekah, pulsa dan kota,
Dan juga sama seperti yang sebelumnya juga, ini ada kebutuhan anak, ada kebutuhan atau belanja mingguan yang aku jadikan satu, dan selanjutnya ada belanja bulanan juga. Ini aku sendirikan, biasanya aku satukan ya teman-teman kalau sebelum-sebelumnya. Nah, selanjutnya ada LPG dan galon. Di sini yang sebelumnya bulan lalu itu aku jadikan sama belanja mingguan, ini aku sendirikan. Dan yang selanjutnya ada skincare atau kebutuhan skincare aku. Kadang pun nggak kepake tapi tetap aku anggarkan ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah pegangan istri. Nah, ini untuk budgeting aku awal kemarin, awal bulan. Nah, totalnya seperti ini ya teman-teman, 2.500.000. Dan untuk savingnya ini aku totalnya ada 6 tabungan itu, yakni Rp710.000. Ini sudah tabungan wajib aku, totalnya segitu ya teman-teman. Dan untuk arisan pon ini totalnya 125 karena ada 5 kali 25.000, dan arisan musola 120.000 karena ada 4 kali setiap arisannya 30.000. Dan untuk sedekah sama. Dan untuk pulsa kemarin aku tambahin jadi 130.000. Dan untuk kebutuhan anak sama 200.000. Dan untuk belanja mingguan ini 600.000 yang aku bagi menjadi 4, jadi per minggunya 150.000. Dan untuk belanja bulanannya 250.000. Dan LPG dan galon ini 30.000. Dan untuk skincare sama, dan untuk pegangan istri pun 135.000. Dan ini untuk arisan dan sedekah dan dana darurat ini juga sudah aku tabungan semua ya teman-teman, sudah keluar semua, jadi nggak ada sisa sama sekali. Dan untuk sisanya ini di pulsa atau kota teman-teman. Dan alhamdulillah di pos kota atau pulsa ini ada sisa Rp9.000 ya teman-teman. Ya alhamdulillah, disyukuri saja. Dan ini biasanya lebih sering aku belikan untuk token listrik ya teman-teman, karena di rumah itu sudah ada wifi, dan untuk kuota wifi nya dapat subsidi dari kantornya suami. Nah, di sini lanjut untuk kebutuhan anak atau pos uang jajan anak ini juga ada sisa ya teman-teman. Dan alhamdulillah sisanya Rp10.000. Nggak apa-apa, disyukuri saja karena memang kebutuhan si adik lagi banyak ya teman-teman kemarin, termasuk pampers, susu dan lain-lain. Nah, di sini lanjut untuk belanja mingguan ini totalnya budgetnya Rp600.000. Dan untuk minggu yang pertama ada sisa Rp4.000 alhamdulillah. Dan minggu yang kedua ini ada sisa Rp7.000. Dan untuk yang minggu ketiga ada sisa Rp10.000. Dan yang minggu keempat atau terakhir ada sisa Rp6.000 saja. Alhamdulillah, disyukuri ya teman-teman. Jadi totalnya untuk si budget 600 untuk belanja mingguan ini, totalnya sisanya ada Rp27.000. Alhamdulillah, disyukuri ya teman-teman, karena memang semua kebutuhan rumah tangga baik belanja ataupun kebutuhan lauk pauk sekarang semuanya lagi naik daun ya teman-teman. Jadi ya dimaklumi saja karena memang lagi naik, apa-apa lagi naik, termasuk harga percabai-cabean dan lain sebagainya. Dan ini untuk pegangan istri ada sisa Rp25.000 alhamdulillah. Dan untuk belanja bulanan, untuk pos belanja bulanan ini enggak ada sisa sama sekali ya teman-teman, pas dan enggak ada sisa sama sekali. Dan untuk LPG dan galon ini ada sisa 2.000 saja, jadi total pengeluaran 28.000. Dan untuk pos skincare ini ada sisa Rp17.000 alhamdulillah, karena kemarin aku gunakan untuk beli sabun ya teman-teman, karena skincare itu penting, jadi jangan sampai kelewatan untuk pos anggaran ini ya, walaupun sisanya sedikit tapi nggak apa-apa, disyukuri ya teman-teman.
Nah, kurang lebihnya seperti ini untuk rekapan evaluasi budgeting aku bulan Oktober 2023, dan kita hitung sama-sama untuk total sisa budgeting bulan Oktober ini. Dan alhamdulillah semuanya ini ada sisanya Rp90.000 pas ya teman-teman. Jadi ya alhamdulillah bisa nyicil dan bisa ngisi tabungan sinking fund aku. Karena memang tabungan sinking fund ini aku khususkan ketika ada sisa dari sisa budgeting ya teman-teman. Jadi ketika nggak evaluasi budgeting ini, kadang aku nggak ngisi sinking fund, dan juga kadang biasanya kalau ada dana lebih dari sisa jualan aku atau ada uang lebih, itu kadang juga aku masukkan ke sini. Tapi lebih seringnya aku masukkan itu adalah sisa dari sisa budgeting bulanan seperti ini. Dan gak perlu lama-lama, langsung seperti biasa aku masukkan ke dalam challenge tabungan sinking fund aku ya teman-teman. Dan pertama aku isi ini adalah untuk tabungan 10.000 aku, dan alhamdulillah ini sudah mau full ya teman-teman, jadi lumayan. Dan ini kali ini aku mau mengisi ada 4 lembar, jadi 40.000 totalnya teman-teman. Dengan metode lama, untuk teman-teman yang sudah mengikuti video aku pasti sudah tahu gimana untuk nabung sinking fund aku ya, seperti ini ya teman-teman, biar nanti untuk celengan atau tabungannya muat lebih banyak. Nah, ini untuk penampakan total tabungannya, jumlahnya baru segini ya teman-teman. Ini aku taruh di wadah transparan seperti ini supaya apa? Supaya aku bisa lebih semangat ketika melihat isinya tuh, wah, semakin ingin menambah ya teman-teman. Kelihatannya kayak ribet ya teman-teman, tapi ya nggak apa-apa, seru saja untuk menabung seperti ini. Dan ini lanjut untuk tabungan sinking fund aku yang 5.000 ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini untuk 5.000 nya ada banyak, ada 6 lembar. Dan ini untuk lembaran pertama sudah full ya teman-teman. Jadi sudah full 100 lot, totalnya ada Rp500.000. Alhamdulillah, karena ini untuk isi tabungannya belum full, jadi langsung aku tambahkan lagi untuk lembarannya atau challenge-nya. Dan seperti biasa aku ambilkan dari cetakan seperti ini, langsung aku gunting saja dan aku tempelkan di atasnya. Nah, totalnya sama ya teman-teman, 100 love juga. Jadi nanti kalau ada 2 kali cetakan atau 2 kali challenge seperti ini, jadi totalnya ada 1 juta. Alhamdulillah kan teman-teman, jadi dari 5.000 nggak terasa bisa jadi 1 juta. Karena menabung itu sebenarnya nggak perlu banyak ya teman-teman, yang penting kita bisa konsisten, bisa selalu mengisi tabungan, insya Allah lama-lama juga nggak terasa akan banyak sendiri, seperti itu. Barangkali teman-teman yang belum mempunyai tabungan bisa memulai tabungan seperti ini, mulai dari nominal yang terkecil, yang 2.000, yang 5.000, bisa yang 10.000. Kalaupun punya rezeki banyak bisa langsung 10.000, langsung 100.000 ataupun 50.000, begitu ya teman-teman. Seadanya, yang penting nggak ngoyo. Dan yang terpenting lagi adalah konsisten dan tetap selalu semangat untuk mengisi tabungannya. Karena apa? Kalau kita mempunyai tabungan, insya Allah masa depan kita akan terjamin. Ketika kita butuh dana mendadak, kan ada yang dijaga ya teman-teman. Jadi nggak perlu mencari ke sana ke sini karena kita sudah punya cadangan dana sendiri. Nah, seperti yang aku bilang tadi, karena di sini tabunganku itu banyak untuk challenge sinking fund-nya. Di sini juga ada yang 2.000-an ya teman-teman. Jadi ketika nggak ada sisa 10.000 bisa nabung 5.000. Ketika nggak ada sisa 5.000 bisa nabung 2.000. Bahkan kalau nggak ada semuanya bisa nabung 1.000 saja, nggak apa-apa. Yang penting kita selalu ada kontribusi untuk mengisi tabungan untuk masa depan kita ya teman-teman. Nggak dari sedikit demi sedikit, insya Allah lama-lama menjadi bukit ya teman-teman, amin. Dan di sini untuk sisa 2.000 aku ada 7 lembar, jadi langsung seperti biasa aku tandai untuk yang kolom 7 seperti biasa ya teman-teman. Nah, ini tabungan sinking fund aku yang paling terakhir, yakni tabungan Rp1.000.
Dan alhamdulillah ini ada 5 koin 1000-an ya teman-teman. Langsung aku masukkan ke dalam celengannya, dan ini alhamdulillah sudah full, dan ini sebentar lagi sudah mau dibuka. Dan ini nanti anggarannya sudah ada untuk anggaran tersendiri, untuk apa mau dibelikan apa atau mau dibuat apa sudah ada sendiri ya teman-teman. Nah, sekian dulu untuk video aku kali ini. Mohon maaf apabila ada kurangnya, dan mohon maaf atas suara-suara bising yang kurang enak. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tetap semangat. Assalamualaikum.